Kalau orang udah ngaji tasawuf, beda pandangan. Gak boleh justru. Kita harus memahami bahwa sekuat apapun cita-cita kita, sekuat apapun keinginan kita, itu tidak akan mampu merubah tatanan takdir, suratan takdir yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu punya pemikiran, ya, punya pemahaman bahwa ketika kita punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang mulia, maka cita-cita itu mampu merubah tatanan takdir yang udah dibikin oleh Allah. Antara syariat dengan hakikat itu sebenarnya tidak bertentangan, tetapi sesuai dengan kondisi kita. Kita sedang diajarkan oleh Allah untuk naik tingkat, untuk naik derajat. Sekarang kita masuk ke kajian malam ini, halaman 32. Halaman 32. Walamma kanat himmatul faqir al mutajarrid la takhti'u fil ghalib liqaulihi alaihi salam. Udah ya, tadi bahas tentang asbab dan tajrid. Nah, sekarang gini. Ketika himmah seorang fakir, ketika cita-cita orang yang fakir yang sudah tajrid, la takhti'u fil ghalib, itu pada umumnya tidak akan meleset. Kalau orang yang sudah tajrid, ya, itu pengen apapun biasanya terlaksana, dikabul. Dikaulihi alaihissalam, seperti yang diucapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah, inna lillahi rijalan, bahwa Allah itu punya pasukan. Lau aqsamu ala Allah, kalau mereka ini sudah bersumpah atas nama Allah, la abarrohum fi qasamihim, maka sumpahnya itu pasti ditepati. Qala syekhuna, berkata guru kita, walillahi rijalun, Allah itu punya pasukan, idzah tahammu bisyai, ketika mereka punya keinginan, punya cita-cita, apapun itu, kana biiznillah, maka itu sesuai dengan izin Allah atau wujud, ya, nyata terjadi. Itu buahnya, hasil dari orang yang sudah tajrid. Biasanya seperti itu, fil ghalib. Wa qala aidon, kemudian Kanjeng Nabi juga mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, waspadailah firasatnya orang mukmin. Rencana orang beriman itu harus diwaspadai. Kenapa? Fa innahu ya'zuru binurillah, karena mereka itu selalu melihat sesuatu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar ya? Ittaqu firasatal mu'min. Nah, itu. Nah, udah clear seperti itu. Jadi orang yang sudah tajrid itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Kemudian khosyas syekh. Nah, di sini guru, ya, atau Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ada kekhawatiran. Khosyas syekh ayyatawahhama ahadun annal himmah takhriku suwarul aqdar. Syekh Ibnu Athaillah ada kekhawatiran jangan sampai ada salah paham di antara kita itu bahwa cita-cita yang hebat itu mampu, ya, merubah suratan takdir. Tadi kan udah jelas ya bahwa orang yang sudah tajrid biasanya cita-citanya terkabul, terwujud. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini waspada. Ada kekhawatiran jangan sampai kita itu punya pemikiran, ya, punya pemahaman bahwa ketika kita punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang mulia, maka cita-cita itu mampu merubah tatanan takdir yang udah dibikin oleh Allah. Wa taf'alu ma lam yujza bihil qada wal qadar, bahkan cita-cita atau himmah itu mampu menggerakkan apa yang belum terjadi oleh qada dan qadar. Kan biasanya kita seperti itu.
Cita-cita aja dulu yang tinggi, katanya gitu kan. Nanti juga nasib mengikuti, ya kan? Nah, kalau orang udah ngaji tasawuf, beda pandangan. Nggak boleh justru. Kita harus memahami bahwa sekuat apapun cita-cita kita, sekuat apapun keinginan kita, itu tidak akan mampu merubah tatanan takdir, suratan takdir yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi taf'alu ma lam yujza, tidak akan mampu merubah qada itu sendiri. Itu adalah pemahaman orang ahli tasawuf. Tapi kalau kita kan beda. Biasanya kan apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katanya Allah nggak akan merubah nasib kaum sampai atau kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Kan kita seperti itu. Nah, ini harus diperjelas. Kalimat itu harus diperjelas, jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita, lah kok kayak bertentangan ya? Nah, itu. Kalau pertama itu tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kalau dipahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubahnya sendiri, itu adalah pemahaman syariat. Kalau tadi yang apa namanya? Sawabikul himam tadi la takhriku aswarul aqdar, itu adalah pemahaman hakikat. Atau ayat tadi juga bisa diartikan seperti ini. Kalau kita sudah makomnya pada tasawuf atau hakikat ngajinya, tadi itu artinya enggak seperti itu maknanya. Tapi begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, meskipun bangsa itu berupaya untuk merubah nasibnya sendiri. Beda kan? Jadi kalau Allah udah nentuin nih, kata Allahnya A, kata Allahnya merah, kita mencoba merubahnya juga nggak bakalan berubah. Gitu. Jadi hatanya itu dimakna meskipun, bukan kecuali. Itu hanya beda sudut pandang saja. Tergantung kita masih di level mana. Kalau kita yakinnya masih posisi syariat, atau meyakini bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi ya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita pengen jadi orang sukses, berarti kita harus berusaha keras. Atau usaha keras itu menghasilkan kesuksesan. Selalu ada asbabnya. Pengen kenyang berarti harus makan. Pengen banyak duit berarti harus kerja. Contohnya, kita masih punya pemahaman seperti itu. Pengen sembuh berarti harus berobat. Ya nggak apa-apa, amalkan itu. Amalkan saja terus itu. Sampai kapan? Sampai pada titik di mana ketika ternyata obat yang kita minum, obat yang kita makan nggak ngepek. Nggak ada pengaruhnya. Udah pergi ke dokter ini, tetap nggak sembuh. Udah ke dokter ini, tetap nggak sembuh. Bahkan ke dukun, nggak sembuh juga katanya. Nah inilah, oh berarti Allah di sini mengajarkan kita bahwa antara syariat dengan hakikat itu sebenarnya tidak bertentangan, tetapi sesuai dengan kondisi kita. Kita sedang diajarkan oleh Allah untuk naik tingkat, untuk naik derajat. Kalau obat ini udah diminum, dokter ini udah dituruti, ternyata nggak sembuh-sembuh, pada akhirnya kan kita hanya memasrahkan urusan kita kepada itu. Oh, berarti sebenarnya yang menyembuhkan saya, yang menyembuhkan penyakit saya, itu bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah.